Menjadi seorang host di belakang mic dapat diartikan sebagai pemain basket di posisi playmaker. Host itu harus pandai memandu jalannya pembicaraan seperti pandainya playmaker with his handles. Dia juga harus bisa mendistribusikan topik kepada bintang tamu atau lawan bicaranya like a playmaker dropping dimes. Dan yang gak kalah penting, menyimpulkan topik pembicaraan dan memberikan insight kepada para pendengarnya selayaknya playmaker yang harus bisa juga menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Nah, kali ini kami di Tripit Basketball Podcast kedatangan seorang tamu yang bisa gue bilang personifikasi dari apa yang tadi baru aja gue jelasin. This is Tripit Basketball and we're taking it personal. Selamat pagi, siang, sore, malam. This is Tripit Basketball Podcast. Kembali lagi bersama gue, I'm your host, Amar. Biasanya jadi host Infal, tapi for this special occasion, I'm leading play. Ada Zain juga nih, nemenin gue. Zain, apa kabar? Alhamdulillah, gue akan hari ini mengambil kata-kata dari Takir ya, seperti biasa. Bahwa alhamdulillah gue capek. Pulang dari capek. Kantor ya. Alhamdulillah capek. Ini for your information, kita rekaman di jam 9.30, Zain baru pulang, bener-bener ini kalau kata Tufail Muhammad tuh hashtag certified boss prouder gitu ya. Alright. So, tadi gue udah kasih sedikit intro ya tentang adanya tamu nih. Jadi, to give a short introduction, this is Tripit Basketball latest segmen, bisa gue bilang. Namanya Take It Personal. Jadi di sini adalah gue sama Zain atau mungkin nanti gue sendiri atau Zain sendiri bakal ngobrol sama satu orang di mana kita kulik profilnya mendalam, dia itu siapa, pekerjaannya apa, what he's doing recently, dan tentunya his love of basketball. Jadi di sini ada satu orang yang bisa gue bilang spesial. I learned a lot from him personally. He is a CEO of a podcast cartel. Dia juga pernah kerja jadi penulis di berbagai tempat, kemudian pernah jadi host TV untuk acara bola, host basket juga recently ada, kemudian dia pernah kerja marketing juga. Pokoknya orangnya kerjaannya macam-macam, his work macam-macam dan semuanya oke-oke semua. Did I get it all right? Ranaditya Alif. Kurang satu sih. Kurang satu, apa tuh? It's really fun. I own a weeb bar, namanya Tori Bar. Silakan plugin dulu mungkin ya. Yang punya banyak cabang di Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan dan Bandung juga dibuka, dan mudah-mudahan di berbagai macam tempat yang membutuhkan safe space bagi wibu untuk penyanyi sambil mabuk-mabukan. Alright, very awesome. Can we get a sneak peek of where you're going to open up your new bars? Mungkin an exclusive for our Tripit Basketball listeners. Next one in Kuningan, and then mudah-mudahan Kelapa Gading. So we'll see di mana ada maybe BSD di mana ada kebutuhan, kita akan datang. Ini kebetulan juga kalau nanti ini videonya masuk, gue juga lagi take di Blok M. Yes, sir, we can see that. Jadi, tapi kalau secara kebutuhan, wibu itu selalu ada di mana-mana ya, Bang. Gue bilang sih begitu ya. I don't think wibu is a niche. I think siapapun yang tidak mengaku dirinya wibu pun ketika masih SD atau SMP itu grew up staple dietnya itu nonton anime kan. Betul, anime minggu pagi kan. Jadi menurut gue yang lebih niche itu Wota sebenarnya kan. Gitu. Jadi kita mesti bergeser mindsetnya dari emansipasi wibu menjadi normalisasi Wota. There was the time ya, Ran ya. Nih gue sekarang buka-bukaan aja. Gue tuh dulu pernah ngikutin Cikiti juga. I think it was in 2010 di generasi 1, generasi 2. Kayak teman-teman gue semuanya pada nonton. I think I was still in high school. Kenapa? Baru kelihatan kemarin. Kelihatan kan? I mean, it kind of shows gitu. But then lama-lama gue bosen, and then here we are gitu. But I'm still mengikuti dalam diam lah. Kalau lo ke outlet Ribar di Fatmawati Blok M ada poster satu anggota JKT yang menurut gue keren banget, namanya Siska.
Siska. Generasi Generasi 2 nggak sih Siska tuh? 2 apa 3 Ran? Siska itu 3. 3, dan alright. Sebenarnya lu akan kayak kemarin juga sempat ada acara, ada beberapa ex anggota JKT yang menyanyikan lagu Rhapsody. Indie ya? Tinggal datang saja kan lihat. So, Kuningan, Kelapa Gading, BSD sekarang ada di Blok M, ada juga di Fatmawati tuh. Di Fatmawati ada 2 ya. Ada Fatmawati Toribar sama ada Toribro. Fatmawati bahkan ada 2. Sama Bandung udah buka kemarin Sabtu. Bandung juga udah buka. Jadi Toribar ini akan menjalar mengakar di mana-mana. So make sure you don't miss that out. So we're here not to talk about only Toribar ya. Of course we're here to talk about Ranaditya Alif and basketball gitu. Kalau di sosial media, di podcastnya, Rana tuh selalu nge-brand dirinya tuh as a guy from West Lafayette, Indiana gitu. Gue inget banget pas pertama kali join grup Box Out, I think it was still in the middle of March Madness, so we threw a bit of banter soal it was Purdue ya Ran ya, waktu itu Purdue, terus ya akhirnya Boilermakers akhirnya menang, gue kayak bummed about that gitu. Here's my question. Of all the places in the United States, why Indiana? Apakah karena waktu itu bokap lo atau nyokap lo sedang, I don't know, dalam tugas diplomatik, or they are in a business trip, atau what? Oh, nggak mungkin diplomatik ya, karena rasanya nggak mungkin ada konjen atau KBRI di Indiana. There you go. Ya kan itu kayak tiba-tiba ada konjen Jepang tapi di Wonogiri gitu kan. There you go. Gitu ya. Enggak, sebenarnya kan alasan paling banyak mungkin kenapa dugaan gue kenapa ada anak bisa jadi sastra terkait di US, privilege-nya adalah orang tuanya kuliah. Ya biasanya gitu. Memilih untuk kuliah sosiologi S2 di Purdue. Purdue sendiri sebenarnya lebih terkenal, lebih banyak orang S2 itu alumni ITB, because kampusnya lebih terkenal jurusan tekniknya sebenarnya. So metalurgi, mechanical engineering, aeronautics tuh sangat terkenal. Buzz Aldrin, salah satu orang yang ke bulan, if I'm not mistaken, either dia atau Neil Armstrong ya, kuliahnya di Purdue. That's new. Makanya baru tahu. Teman-teman bokap gue yang Indonesia di sana itu kebanyakan tuh dari ITB gitu. So ya, dia dapatnya dengan beasiswanya, gue lupa apakah Fulbright atau enggak, itu di Purdue. And ya udah, that's the cards that were dealt. Dan gue melewatkan usia 2 sampai sebenarnya cuma sampai 6 tahun setengah. Jadi dari gue preschool sampai gue selesai kelas 1 SD di West Lafayette, Indiana. Dan kebetulan karena itu kota kecil yang ada kampus, maka banyak juga siswa di SD gue, namanya Klondike, itu memang yang bapaknya itu kuliah atau apa. So my circle of friends, funny enough, selain orang Amerika, were orang India, orang Pakistan, orang Turki, yang bapaknya juga sama kayak bapak gue di sana. So it's simple as that. Emang kebetulan loterenya seperti itu gitu. That's why di Indiana, I didn't choose that. It was just fate. Nice banget ya Bang ya. Kalau masalah cerita di awalnya tadi. Tapi masih ngomong tentang Indiana nih Bang. Soal karena kan kita take it personal dan ini pasti ada hubungannya selalu sama basket gitu. Apakah kecintaan Bang Rana terhadap bola basket itu dimulai dari Indiana nih? Well, I mean, Indiana itu mungkin kalau lo pernah baca-baca atau dengar tuh terkenalnya sebagai basketball state ya. Dan sebenarnya kayak ada istilahnya Jalen Rose ketika dia mungkin tiap kali dia ngomongin Indiana, dia selalu mengeluarkan phrase khasnya adalah in 49 states it's basketball, this is Indiana gitu. So mau menegaskan bahwa ini itu lebih gila lah gitu. Cuma yang menangkap adalah para tim basket di Indiana itu bukan Indiana Pacers, tapi ke tim-tim kuliahannya. Indiana State, Purdue, Notre Dame, itu juga di Butler, is Indianapolis, kalau kita ingat gitu loh. Brad Stevens sama Gordon Hayward dari Brad Stevens, yes sir. Jadi that's why Indiana Pacers bahkan
sempat jargonnya Indiana's team karena dia tahu dia bukan Indiana's team. Indiana Pacers were only on the map setelah Reggie Miller berhasil membuat mereka relevan in the 90s. Sebelumnya enggak, tim yang middling ketika masuk NBA setelah merger ABA, di ABA sih jago sebelum merger gitu. Dan malahan sebenarnya sempat down, orang lebih ngikutin Colts karena ketika Indiana lagi habis Malice in the Palace, Colts tim American football-nya NFL menang Super Bowl gitu loh. The Colts were really great back then with Peyton Manning behind the center gitu ya. Menurut gue olahraga paling populer di Indiana itu adalah basketball, dan sebenarnya ketika kecil gue nggak nangkep segala hal itu gue pelajaran ketika gue udah gede, gue udah SMA, gue udah kuliah, gue butuh baca gitu. Cuman memang dua olahraga yang paling gue ikutin pastinya sebenarnya bukan Pacers tapi Purdue. Gue ngikutin tim basketnya dan tim footballnya, dan kebetulan gue kan di Indiana itu di tahun 92 sampai 96 kan. Tim Purdue di masa itu lumayan bagus, malah sempat salah satu pemain ya, I think it was in 94 or 93, lupa gue ya, itu di first draft pick, Glenn Robinson, big dog. Glenn Robinson, right. Jadi Purdue tuh sempat, walaupun mungkin dia tidak sementereng Duke atau Kentucky, ya sempat ada masanya di Big Ten tuh dia memang jadi jagoan, cuman memang karena dia bukan program yang selalu diincar sama prospek, nggak bisa tuh konstan. Nah itu dua pemain-pemain yang gue ingat sebenarnya di tahun itu selain Glenn Robinson, ada centernya Chicago Bulls, Brad Miller, yang berantem sama O'Neal sampai rebut baju. Itu juga dia di Purdue kuliahnya, gitu loh. Nah, sempat pelatihnya juga sempat lumayan terkenal, Gene Keady waktu itu. Gene Keady itu sempat jadi salah satu staf pelatih timnas USA juga, karena kan memang, bahkan sebelum Pop kan head coachnya kan Coach K gitu kan, maksudnya coach college yang program yang lama juga levelnya sama sama NBA di situ. So, sebenarnya kalau lo perhatiin sering juga, cuman ini gue nggak notice ya dulu, banyak draft pick yang mungkin kuliahnya bukan dia, SMA aja dia, Greg Oden, Eric Gordon, Greg Oden. He went to Lawrence North High School, satu SMA sama Michael Conley Jr. Kemudian sepaket ke Ohio. Ya. Gitu. Jadi emang malah ada kan Indiana Mr. Basketball. Itu gelarnya cukup prestisius buat main basket paling jago. Jadi emang state-nya itu, dan memang di level collegiate memang kalau dilihat tim-timnya, kecuali mungkin Notre Dame itu lebih berprestasi di American football ya. Tapi dua itu gitu. Buat untuk baseball nggak ada tim profesionalnya. Apalagi hoki jelas juga nggak ada. So I think it was always basketball and football naik sedikit setelah Colts juara, but at the heart it's a basketball story. Alright, jadi sebenarnya karena lu mungkin dari kecil itu kayak cuman sampai umur 6 tahun ya, jadi sebenarnya lu baru mengenal Indiana as a basketball state tuh growing up. Jadi kayak lu kan gue pernah tinggal di Indiana, terus dulu tuh gue di Indiana, gitu Indiana tuh kayak apa sih, jadi kayak lu mencoba mengenal balik gitu ya, dan akhirnya sekarang you grew fond of the state that you were born in gitu ya. Iya, dan ketika gue balik ke Indo di 96, 98, 99, 97, Indiana masih contender. Gak lama habis gue balik kan 2000 kan masuk final buat pertama kalinya, di saat itu tuh ekspektasi minimal buat Indiana conference final. Kayak at the peak of Reggie Miller setelah Jordan pensiun kedua, Indiana was a good team, was a good basketball team Pacers-nya. Dan sekarang kalau lo lihat gaya mainnya, it's a prototype buat beberapa tim zaman sekarang. When you see Steph Curry running off a screen, that's Reggie Miller. That's dulu tuh gue ngeliatnya set offensive Pacers tuh kayak ibaratnya semua pemain kayak bikin jalur buat Reggie nge-cross, nangkap bola, tembak, catch and shoot gitu loh. Because your best player was a shooter. That's why timnya dibentuk kayak gitu. So, it was a really good team. Cuman memang the thing about Indiana yang menurut gua ada reperkusi yang sekarang buat Pacers adalah mereka nggak mau tanking. Si Herb Simon yang punya tuh selalu pengen kompetitif, sehingga dan memang Indiana will never become destinasi free agent yang atraktif ya dari segi business opportunity dan branding. So they have to always, nggak bisa yang langsung
tank and then rebuild atau nggak bisa, pasti itu gradual. Memang itu adalah burden tim small market. They need to do it really cleverly and it takes time. Makanya kalau Indiana rebuild tuh biasanya kejebak di medioritas 6-8 tahun baru bangkit lagi, and then kayak gitu cycle ya. Ya kayak ada Paul George-nya berarti ya Bang ya. You have to brought up Paul George.